Halo guys, saat ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi Sisrute, Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja kepada intinya. Pertama-tama, kita masuk dalam aplikasi Sisrute itu sendiri, karena dia di laptop saya ini sudah tersave. Email serta password dari Sisrute puskesmas kami, maka saya akan langsung meminta nomor OTP. Tapi kalau misalnya di laptop atau di perangkat Bapak Ibu belum tersave dengan baik passwordnya maupun emailnya, maka terlebih dahulu masukkan password kemudian email. Setelah itu meminta nomor OTP. Karena saya sudah tersave, maka saya langsung untuk meminta OTP-nya, get OTP. Nah, nomor ini akan kita dapatkan di kotak masuk email kita. Nah, masuk itu 202649. Ya, ini nomornya. Kemudian kita masukkan di kolom OTP Anda. Gitu. Oke, masukkan. Kemudian captcha-nya ya. Oke, sign in. Oke, kita masuk ya. Ini adalah tampilan daripada Sisrute. Kita tinggal memilih apa yang akan kita lakukan. Karena kita mau merujuk, jadi kita pilih rujukan keluar. Kemudian kita pilih rujukan IGD. Ya, rujukan IGD. Di situ ada rujukan rawat jalan dan lain sebagainya. Kita pilih rujukan IGD. Ini adalah tampilan kalau misalnya kita sudah Sisrute, kemudian keluar lagi, kita tinggal masukkan ERM dan kode acaknya. Ini kalau misalnya kita sudah Sisrute sebelumnya, untuk melanjutkan kembali Sisrute yang sudah ada. Tapi karena kita baru akan memulai, maka kita masukkan kembali data-data pasien yang baru. Nomor RM-nya ini wajib ada. Ya, ini sembarang saja ya, karena ini kita belajar. Nah, ini kalau nick diketahui, tapi kalau tidak diketahui nicknya, silahkan klik Mr. X. Kalau diketahui, maka klik nick diketahui, kemudian tuliskan nomor nicknya. Ini yang bunyi ini karena ada pemberitahuan masuk ya. Oke, ini nicknya ya. Kemudian tuliskan juga nomor CKN-nya, nomor CKN ya yang aktif. Kemudian nama pasiennya siapa? Saya asal aja ya, Tuan A misalnya. Kemudian karena dia adalah Tuan, berarti dia laki-laki ya. Oke. Tempat lahirnya di mana? Karena kami berada di Tarailu, maka saya akan menuliskan Tarailu ya. Sebenarnya ini lebih bagusnya kita menulis menggunakan huruf kapital semua ya. Kita lihat tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya itu kita ada pengaturan di dalam ya. Jadi kita tinggal klik-klik doang tanggal lahir dari pasiennya kita. Ya, sudah lengkap ya. Dan ini nomor CKN ya. Tanggal lahirnya dulu. Ya. Nanti teman-teman lihat ya. Kemudian alamatnya kembali saya taruh Tarailu. Nomor kontak pasien, silahkan nomor HP-nya. Jadi sebelum kita Sisrute pasien, harus ada nomor kontak dari pihak pasien yang bisa dihubungi, yang aktif. Setelah itu
masuk ke inti daripada rujukan itu sendiri. Tadi kan masih identitas pasien, kemudian kita masuk dalam file rujukan pasien. Ini karena rujukan rawat darurat ya, rawat inap. Kemudian nomor rujukan BPJS yang ada di surat rujukannya kita taruh di situ. Ini ngasal aja ya, sesuai format dari rujukan kami di Puskesmas Tarailu. Kemudian transportasinya tentu saja menggunakan ambulans. Ini kalau ambulansnya ada beberapa, itu ada jenisnya, tapi karena kami cuma punya satu ya, satu saja. Ini diagnosanya tipoid misalnya ya, kita pilih demam tipoid, kode ICD-nya itu mengikut ya, sebenarnya ini karena BC20 BC23 harusnya, aduh salah, B23. Kok ada HIV ya? Ini karena, mohon maaf karena Mimin juga belum terlalu fasih dengan kode ICD, tapi ini biasanya mengikuti apa yang tertulis di ini diagnosis pertama. Karena ini aplikasi yang menentukan ya, kita cuma menuliskan kata kunci saja itu sudah bisanya langsung. Tapi kalau orang yang bekerja di picker, biasanya mereka tahu kode-kode apa yang masuk di situ. Ya, jadi semua jenis penyakit biasanya yang bertugas di picker itu biasanya lebih tahu. Jadi kita menulis yang sesuai aja ya di sini ya, B20.3 ya. Ikut di B20.3 aja. Oke. Jadi alasan rujuk ini untuk penanganan atau perawatan lanjut untuk pasiennya. Kemudian permintaan layanan, mau spesialis apa? Misalnya kita mau meminta karena dia demam tipoid ya internal lah, spesialis internal. Nah, setelah itu kita memilih vaskes tujuan rujukan. Yang ada di kota kami ada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Bayangkara atau Mitra dan lain sebagainya. Kemudian di anamnesis itu kita tuliskan tentang apa yang kita dapatkan, mulai dari pasien masuk itu dengan keluhan apa, demam ya, sejak 3 hari yang lalu ya, mungkin adanya mual, ada juga muntah. Dan bisa karena dirujuk berarti kurang lebih mungkin pasiennya sudah dirawat selama kurang lebih 3 hari di puskesmas, tapi karena tidak ada perubahan jadi kita rujuk. Jadi tulis juga di situ sudah dirawat 3 hari ya di puskesmas tapi belum ada perubahan. Jadi kita bercerita tentang apa yang kita dapat dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien. Kemudian kesadarannya ya sadar. Kemudian ICS-nya di sini harusnya 15 ya. ICS 15 bukan kompos mentis. Nanti saya edit. Tekanan darah 120 ya. Saya edit dulu ya. Kompos 15 ICS 15. ICS 15. Ya, tekanan darahnya 120 per 80 misalnya mm hemoglobin. Frekuensi nadinya berapa kali per menit, 80 misalnya. Kemudian suhu 36, harusnya 36 22. Suhunya harusnya karena dia demam ya 39 ya misalnya. Oke, dia tidak mengalami nyeri. Riwayat alerginya tidak ada, kita tulis tidak ada. Kemudian hasil pemeriksaannya labnya itu kita tulis di sini. Kalau misalnya ada hasilnya kita tulis dulu, kemudian kita browse hasil
dari pemeriksaan kita masukkan file foto ya. Sama juga kalau misalnya ada pemeriksaan radiologi tapi karena kami di puskesmas nggak punya, jadi ya skip saja. Tapi EKG punya ya, jadi kalau misalnya ada hasil EKG silahkan browse ya, masukkan file foto, kemudian lanjut terapi yang sudah diberikan. Misalnya pasiennya sudah dipasang infus dengan infus RL dengan 20 tetesan per menit. Kemudian misalnya parastamol di drips ya per 8 jam melalui intravena. Kemudian tindakan yang sudah diberikan ini harusnya yang terapi yang sudah diberikan itu RL saja ya, RL 20 tetes per menit, karena tindakan yang diberikannya itu pemasangan infus, pemasangan intravena fluid drips. Kemudian juga sudah dilakukan misalnya swab, dilakukan misalnya swab antigen ya. Kemudian untuk keterangan lain kita tuliskan pasiennya menggunakan BPJS apa misalnya. Keterangan lain pun bisa, kalau misalnya ada keterangan tambahan yang perlu kita tambahkan. Kemudian kita tuliskan nama petugas dan nicknya yang bertugas mengirimkan data-data pasien ini. Oh maaf, ini nama ya, ini nick ya. Nick dulu baru nama. Oke, kita tulis dulu nicknya. Oke. Ini ngarang aja ya. Kemudian nama petugasnya, misalnya saya sendiri, Sriani, Escape NS. Nah, kemudian simpan dan kirim, simpan atau kirim. Nah, ini akan terkirim karena saya tidak checklist saya tidak kirim karena takutnya terkirim ke rumah sakit tujuan ya. Karena ini kita cuma latihan, jadi kalau misalnya melaksanakan nanti kita pencet, kita klik simpan dan kirim. Nah, kalaupun nanti ada misalnya tidak diterima, maka itu bisa dilanjutkan ke rumah sakit lain yang kemungkinan bisa menerima pasiennya kita. Sampai rumah sakit tujuan menerima, baru kita bisa merujuk pasien ke rumah sakit yang sudah menerima. Oke, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat.